Jadi, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan makros serta mikroskopis untuk feses. Pertama, kita harus mempersiapkan form pemeriksaan. Nah, seperti inilah form yang akan kita gunakan. Yang pertama, isikan nama pasien, umur, ruang kelas, poliklinik, alamat, serta nomor RM dan tanggal, serta dokter yang memeriksa. Tidak lupa juga isikan jenis spesimen, kemudian petugas sampling, serta tanggal dan jam pengambilan. Kemudian, centang pada pemeriksaan yang akan kita lakukan. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan feses. Kemudian, pilihlah telur, cacing dewasa maupun larva, ataupun protozoa meliputi trofozoid dan kista. Selanjutnya, tulislah pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan, serta tanda tangan pada kolom dokter yang memeriksa. Selanjutnya, kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, meliputi mengenakan jas lab, mencuci tangan, mengenakan handscoon, serta masker. Nah, ketika mengenakan jas lab, jangan lupa untuk mengancingkan seluruh kancing yang ada pada jas lab. Kemudian, kita akan melakukan cuci tangan dengan cara 6 langkah. Yang pertama, bilas kedua tangan, kemudian beri sabun dan busakan. Lalu, lakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kemudian langkah keempat, langkah kelima, dan langkah keenam. Lalu bilas kembali dengan air yang mengalir. Kemudian keringkan menggunakan tisu, lalu kenakan handscoon serta masker. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan makroskopis. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperiksa. Jadi yang pertama, kita lihat warnanya. Dari sediaan terlihat warna coklat kekuningan, kemudian konsistensinya lunak, cenderung ke keras, kemudian dari pengamatannya tidak ditemukan adanya lendir, lalu tidak ditemukan juga adanya pus ataupun nanah, kemudian tidak ditemukan adanya darah, lalu tidak ada juga sisa-sisa dari makanan yang tidak tercerna, kemudian tidak ditemukan adanya cacing. Nah, apabila suatu saat ditemukan pada pemeriksaan makroskopis, cacing yang sering terlihat adalah cacing Ascaris. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Berikut adalah langkah kerja yang akan kita lakukan. Pertama, kita mempersiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita memerlukan lugol. Kemudian, ada larutan garam fisiologis. Kemudian, kita juga memerlukan objek glass. Selanjutnya, kita memerlukan 2 buah deck glass, seperti ini. Lalu, seperti ini stick aplikator, atau bisa juga menggunakan lidi. Lalu, kita memerlukan 2 buah pipet, 1 untuk lugol, serta 1 untuk garam fisiologis. Selanjutnya, kita juga memerlukan label serta ballpoint. Lalu, tidak lupa juga kita memerlukan tisu, dan yang paling penting adalah sediaan feses itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan hapusan dari sediaan feses yang telah kita sediakan. Pertama-tama, ambil objek glass, kemudian beri label yang berisi identitas dari pasien yang akan kita periksa. Kemudian, ambil 1 tetes garam fisiologis serta 1 tetes lugol. Teteskan masing-masing 1 tetes pada ujung dari objek glass. Contohnya lugol, taruh di 1 ujung, kemudian garam fisiologis pada ujung lainnya. Kemudian, ambillah stick aplikator,
Kemudian, ambil feses dari sediaan tadi, lalu campurkan dengan Lugol. Buang, kemudian gantilah dengan stik aplikator yang baru, kemudian ambil feses dari sediaan, dan campurkan dengan garam fisiologis. Apabila sudah, buanglah stik aplikator yang telah digunakan ke dalam wadah steril. Kemudian, tutup campuran yang telah kita gunakan dengan menggunakan deglass. Satu campuran menggunakan satu deglass. Nah, lakukan seperti ini. Pastikan menutup campuran dengan hati-hati supaya tidak ada gelembung yang terdapat di dalam lapisan yang telah kita buat. Bisa juga meratakan preparat dengan menggunakan stik aplikator untuk menghindari adanya gelembung di dalam preparat. Ya, lakukan seperti ini. Kemudian, preparat sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Kemudian, kita akan melakukan pemeriksaan mikroskopis. Pertama, nyalakan lampu, atur diafragma, dan letakkan preparat pada meja preparat. Kemudian, atur letak dari preparat, dan yang pertama kita akan melakukan pengamatan dengan menggunakan lensa 10. Nah, seperti ini. Kemudian metode yang akan kita gunakan adalah metode zigzag, yaitu ke bawah, kemudian bergeser ke kanan sedikit, lalu naik lagi. Begitu seterusnya, sampai kita menemukan adanya parasit. Nah, apabila ditemukan parasit, kemudian kita akan melakukan pengamatan dengan perbesaran 40. Turunkan meja preparat terlebih dahulu, kemudian dekatkan lagi. Lalu, amati parasit sampai terlihat jelas. Seperti inilah contoh hasil pengamatan di bawah mikroskop. Terlihat adanya parasit berupa telur cacing dengan ciri-ciri berdinding tipis serta mempunyai beberapa morula. Setelah selesai melakukan pengamatan di bawah mikroskop, selanjutnya kita akan menuliskan hasil pengamatan kita pada lembar hasil pengamatan. Yang pertama, dari hasil pengamatan tidak ditemukan adanya sel-sel epitel. Jadi kita tuliskan sel epitel negatif. Kemudian, eritrosit atau sel darah merah tidak ditemukan pula, sehingga kita tuliskan negatif. Lalu, dari hasil pengamatan, tidak ditemukan pula adanya leukosit, sehingga kita tulis negatif. Selanjutnya, untuk protozoa, tidak ditemukan pula. Kemudian, untuk telur cacing, seperti yang telah kita ketahui tadi, ditemukan adanya telur cacing dengan ciri-ciri berdinding tipis serta mempunyai beberapa morula. Nah, untuk ciri-ciri telur cacing yang kita temukan tadi, bisa dituliskan pada kolom catatan atau saran. Dari ciri-ciri telur cacing yang kita temukan tadi, bisa diperkirakan kalau telur cacing itu adalah telur dari cacing tambang. Kemudian, tuliskan hasil pada kolom telur cacing dan tuliskan telur cacing tambang. Kemudian, yang terakhir, tuliskan nama dokter pemeriksa, kemudian berikan tanda tangan, serta nama terang yang jelas.